Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Bapak dan Ibu yang udah hadir, Mbaknya, Masnya. Kita ini kan hari ini hari Senin ya, besok hari Selasa, besok hari Rabu. Nah, saya ingat pasien saya sekian tahun yang lalu. Artis ibu kota, namanya Mbak Vena Melinda, kenal ya? Nah, itu pasien kita. Nah, saya ingat benar hajatnya dia terkabul waktu itu. Ijabnya di mana ya? Saya ingat Mbak Vena di mana ya ijabnya? Oh iya, dia ijabnya di tempat wisata. Jadi pada saat anak yatim lagi gembira, hore, seneng, dia ijab tuh Mbak Vena Melinda. Nah, dia ijabnya di Dunia Fantasi Taman Impian Jaya Ancol. Jadi besok kita acaranya tidak di Jungle Sentul, tapi kita alihkan ke Dunia Fantasi Ancol hari Rabu. Jadi kita hari Rabu besok pagi pengen ijab buat hajatnya teman-teman yang memang hajatnya ekstrim. Nah, kita ijabnya di Dunia Fantasi Ancol. Bisa gak Pak Haji saya ijab di sana? Bisa lah. Tapi nanti masuknya sendiri-sendiri, ya. Nggak bisa bareng-bareng. Misalkan yang rumahnya di mana sendiri, nanti ketemunya di dalam, nanti kita ijab. Bisa gak kalau saya titip hajat Pak Haji? Boleh. Jadi Bapak dan Ibu nggak usah datang. Titip hijab aja. Nanti WhatsAppin hajatnya apa. Misalkan kalau ibu ijabnya tuker tambah suami. Nah, nanti anak yatim tinggal ngaminin. Ya misal kan misal. Tadi kan saya bilang misal. Kalau memang yang sekarang udah suaminya kadaluarsa, udah expired, stok lama, ya kan? Dia dapat bulanannya misalkan ngarep-ngarepnya bulanannya gede, tapi dia bulanannya kecil. Jadi tuh kenapa? Malah nggak dapat ya? Tapi kan dapat sperma kan? Jadi gini, masuknya itu luar biasa harganya. Tapi mendingan ibu dan bapak kalau memang ada uangnya disimpan. Bisa gak titip hajat Pak Haji? Pasti terkabul gak? Pasti. Karena waktu Mbak Vena Melinda ijab di Dunia Fantasi Ancol, dia bawa anak yatim kita. Waktu itu dia acara ulang tahunnya dia. Nah, kita bawa anak yatim, dia ijab. Itu 100% terkabul semua. Dan waktu itu saya nitip ijab tuh, nitip hajat. Saya nitip, saya hajat. Terkabul juga. Baru makanya saya ingat, oh iya, kenapa gak kita bikin di Ancol aja? Yang tempatnya mewah. Memang masuknya nggak murah, Bu. Kalau misalkan kemarin waktu itu kan kita libur ya, masuknya 350.000. Ya, kalau pakai fast track 400. Jadi kita masuk 750.000. Tapi aja terkabul. Tapi hari ini kan kita lagi ada tanggal 7 bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Dia lagi ada diskon. Tapi nggak tahu berapa tiketnya. Saran saya, Bapak dan Ibu titip aja hajatnya apa? Japri, Pak Haji, saya mau punya hajat ekstrim. Kirim aja. Ya, nanti kan dibacain di sana nama-namanya. Bisa? Apa aja? Pak Haji, bisa gak aku hajat tuker tambah alat kelamin? Bisa lah. Di bawah kan ada bandot tuh. WA-nya, oh iya, catat ya WA-nya. WA-nya catat. Suara hati pakaian. WA-nya ya, dicatat ya. Nanti kalau punya hajat ya, sama admin RDI. Apa aja hajatnya bebas. Anak mau masuk polisi,
Anak pengen mau masuk kuliah, ibu pengen kuliah lagi bersama anaknya. HP-nya kirimin hajatnya, WA-nya hajatnya 0856 1900 612. Namanya Ibu Sri Hartati atau Ibu Ai adminnya. 0856 1900 612. Bu Ai, hajat saya ini Bu Ai, ini saya sedekah saya. 0856 1900 612. Ada? Oke ya. Nanti ibu kalau mau sedekah, ibu lampirin bukti sedekahnya, bukti transfernya ke Bu Ai sini, biar nanti namanya dicatat ya. Nomor rekeningnya. Di YouTube ada. Gimana lihat nomor rekeningnya? Di deskripsi grup ada. Di deskripsi Grup ada. Kalau dia belum ada di grup, Di YouTube ada. di YouTube, lihat di YouTube nomor rekeningnya ya. Deskripsi YouTube ada. Nanti ibu lihat di YouTube ada nomor rekeningnya. Ada. Sudah Nanti bukti transfernya, bukti sedekahnya kirim ke Bu Ai, biar nanti Bu Ai catat. Gitu. Bisa? Kedua, kalau ibu punya hajat ekstrim, karena ngobrolnya di sini terbatas, paling lama 5 menit, kadang 2 menit, sementara hajat ibu ekstrim, misalkan ibu dijadiin tersangka, bapak dijadiin tersangka, kan nggak bisa ngomong di sini, mesti privat. Nah ibu paksain bisa privat. Misalkan ibu punya jual aset, nilainya 1 triliun, lama bener nih, kok nggak laku-laku. Nah kita nanti privat. Privat bayar gak Pak Haji? Ya enggak lah, gratis. Cuman bedanya kalau privat kita bisa ngobrolnya berjam-jam. Contohnya tadi saya pagi-pagi di Ion Mall Sentul sama orang dari Klaten bertiga. Itu kita ngobrol dari jam 10 selesainya sampai jam 3. Bayangin, bertiga doang. Tapi kan kita di mapping satu-satu, diajarin. Atau kita ngobrol kemarin berdua di hotel mana yang di Cimanggu, Kang Nur? Sweet Bell. Itu hajatnya 1 triliun, terkabul. Karena ngobrolnya lama, dari jam 11 sampai jam 3. Iya, cuman berdua doang, ibu dan anaknya. Nah maksud saya, kalau ibu nanti dari kita ngobrol begini, kok saya kurang puas Pak Haji. Nah nanti japri ke saya, Pak Haji aku mau privat dong. Nanti bayar gak kalau konsultasi privat? Gratis Bu, free. Yang bayar saya. Malah kalau ibu nggak ada ongkos, nanti saya bayarin ongkosnya. Ibu berangkat dari sana, berapa biayanya? Nanti pulangnya saya titipin truk tronton. Tapi yang penting sampai. Hah? Sapi. Bukanlah besi tua. Enggak lah, humor. Jadi ibu, Pak Haji, aku tinggalnya di Aceh. Aku punya hajat. Aku kalau ngobrol ke begini sebentar, aku pengen privat. Ya udah nanti japri. Ya, tahu kan nomor saya? Ada gak di YouTube? Nah nanti lihat di YouTube. Pak Haji, aku tadi yang konsultasi, yang muka saya gosong. Saya lihat, oh iya. Apa pertanyaannya? Gimana caranya bikin kue nggak gosong?
Ya nggak bisa lah, orang mukanya gosong pasti bikin kuenya gosong. Pokoknya intinya gitu ya. Kalau memang hajatnya ringan, cuman utangnya di bawah 10 miliar, di sini aja ngobrolnya. Santai kok. Kita khusus yang kakap-kakap aja ya. Yang kakap-kakap. Kenapa? Karena kalau kakap-kakap kita butuh rileks. Di Starbucks sambil ngopi, sambil makan kue croissant. Hah? Kue balok itu ngobrolnya di Jembatan Merah, Bogor. Itu kue balok ada tuh dipikul. Sama teh minumnya pakai gelas yang dari kaleng. Itu enak bener ya. Tapi habis minum teh, makan kue balok, kontolnya dicocor sama bebek. Karena makannya jongkok. Galah humor. Pokoknya intinya gini. Hari ini paksain ibu dan bapak yang hadir. Saya maunya keluar dari sini hajatnya harus terkabul. Amin. Karena kita nanti ngobrolnya sampai tuntas. Sayang. Daripada harus privat. Karena privat jauh, nggak bisa di sini, mesti di luar RDAY. Gimana tuh? Di La Moda di Plaza Indonesia, enak, santai. Tapi kan ibu jauh, kasihan kan? Ya di sini aja, harus selesai ya. Makanya nanti nanyanya yang ngerucut, nanyanya yang jelas, ya. Harus. Oke, atur Kang Nur. Ayo Bapak Ibu yang mau nanya silakan maju. 5 dulu, 5 ibu belah kiri, 5 bapak sebelah kanan. Ayo, ya silakan geser sini Pak. Nah, tuh nanti bapak udah selesai, bapak bisa mundur ganti satu lagi ya. Ibu juga, ibu di sini aja Bu, biar nggak ngalangin kamera. Ibu geser sini Bu, sini, jajar ke situ, jajarnya ke situ, ibunya di sini, kameranya kalangin. Iya, oke. Udah siap. Bapak pegang satu. Ibu pegang satu ya. Oke, kita mulai dari Bapak dulu Pak. Silakan Bapak. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, saya Rinaldi dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ya. Tahu sini dari mana? Itu istri yang buka-buka ini YouTube. Istri buka YouTube. Buka YouTube. Terus? Katanya, kita cari ini magnet rezeki. Apa? Magnet rezeki dilihat di YouTube. Magnet rezeki. Nggak taunya keluar yang YouTube Pak Haji itu 3 kali keluar ke HP dia. Apa? Yang YouTube Pak Haji keluar 3 kali. 3 kali? Di HP-nya udah dihapus, muncul lagi. Muncul lagi? Hapus, muncul lagi. Harusnya dihapus terus. Terus kenapa penasaran, Dibuka. dibukanya. Nah, di sini Isinya apa? di sini ya itu Pak Haji yang kenalan dengan Pak Haji. Dilihatnya kan lihatnya cukup tertarik juga ini gitu. Disampaikan ke saya. Nah, di sana saya Kalau saya boleh tahu, apa yang tertarik sama YouTube saya? Kalau saya boleh tahu, Bapak tertarik sama YouTube saya yang apanya? di segi ibadahnya Pak Haji. Hah? Ibadahnya. Jadi seperti bangun tengah malam, jam malam, tahajud, ngaji 12 juz, ya. Kemudian ada lagi Qobliyah Ba'diyah itu Pak Haji. Terus pagi-pagi kita bayar memberi sedekah subuh, sedekah Jumat. Itu alhamdulillah kita sudah rutin Pak Haji. Udah. Kami udah lihat hampir dari 2 minggu lebih lah. Oh iya. Sejak itu kita ikutin, selalu kita ikutin Pak Haji. Pokoknya gini Pak, saya global aja ya. Ya. Zamannya nenek kita, nenek kakek kita, nenek bapak dan ibu. Tidak ada nenek kita kelilit utang pinjol. Ya, nggak ada. Ada nggak? Oh belum ada pinjol. Harusnya pinjol tuh udah ada dari tahun 1945 ya. Apa? HP belum ada. Zaman nenek kita, buyut kita tidak ada
surat akte jual beli tanahnya ada di mana-mana, di bank, di rentenir nggak ada. Kenapa setelah lahir ke cucunya tuh kita. Kenapa sekarang sertifikatnya pada minggat? Akte jual belinya sekolah pada pesantren. Pas kita perhatiin Pak, zaman dulu nenek kita, buyut kita tidak ada yang namanya penyakit stroke, tidak ada yang namanya penyakit saraf kejepit, tidak ada penyakitnya namanya kontol tidak ngaceng alias diabetes, nggak ada yang namanya kolesterol, tidak ada dan tidak ada. Setelah kita pelajarin, kita rangkum, nggak taunya nenek kita, buyut kita, dia bangunnya sebelum ayam berkokok. Kalau udah ayam berkokok, rata-rata dia udah ada aktivitas. Yang ke sawah, yang di dapur uplak di dapur, yang ternak udah ngeluarin bebek ayam. Kalau kita enggak, bangunnya aja 3:30. Kalau yang rajin kadang jam 4. Kalau yang males bangunnya jam 11 siang. Gimana enggak sarafnya pada kejepit? Nah, coba Bapak perhatiin. Coba Bapak nanti. Saya mau yang hadir di ruangan sini, hutangnya kalau memang udah ada, lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Gimana caranya? Bangunnya jangan sebelum ayam berkokok. Bangunnya dimajuin lagi jam 00. Ada gak contohnya? Orang terkaya di Indonesia, Pak Hotman Paris Hutapea, dia bangunnya jam 00. Cristiano Ronaldo, pemain sepak bola yang sampai hari ini masih dipakai di dunia, bangunnya jam 00. Boleh gak Pak Haji aku bangunnya sebelum ayam berkokok? Boleh. Tapi ya kayak nenek kakek kita, rumahnya standar. Maunya saya rumahnya kaya raya, bangunnya jam 00. Habis jam 00 senyum. Habis senyum mandi. Habis mandi tahajud. Habis tahajud baca Quran. Tapi maunya saya 12 juz. Supaya apa? Punya penghasilan sebulan 10 miliar. Tanpa kerja. Tanpa. Bisa gak? Ya dari sekarang dong dirintis. Kedua, bisa gak Bapak dan Ibu yang hari ini punya rumah mewah, kaya raya, tajir melintir, rumahnya dempet gak tetangga sama tetangga? Dempet, berarti gak kaya dong. Orang dempet. Nah, nenek kita rumahnya dempet gak? Enggak. Dari tetangga ke kita rumahnya ada pekarangan. Kita boro-boro, Bu. Kadang kita ngobrol di medsos, saya orang kaya. Rumahnya dempet tuh. Kaya dari mana? Nggak mungkin lah. Nah, coba ibu dan bapak seperti nenek kita. Rumahnya ada pekarangannya, ada halamannya. Rumahnya nggak ada pagernya. Gimana caranya? Coba bangun jam 00. Senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran harus 12 juz. Harus. Sebelum azan udah harus duduk di masjid. Yang laki-laki, yang perempuan udah di sajadah pakai mukena. 2 rakaat sebelum subuh, sholat subuh, dan jangan sampai tidur sebelum matahari terbit. Jadi kalau matahari belum terbit, jangan tidur. 1, 2. Biar hajatnya ibu dan bapak cepat terkabul, bisa gak bapak dan ibu sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat barokah jangan bolong, dan sholat ba'diyah qobliyahnya jangan bolong. Ketiga, bisa gak ibu dan bapak biar hajatnya terkabul? Yang 3 jangan dilanggar. Apa tuh? Mikir, komen, ngeluh, nggak boleh. Tapi yang dijalanin 3, jalanin, syukurin, nikmatin. Itu aja. Nyambung nggak? Bisa dah, maksud nggak bisa.
Terakhir, ilmu gimmick-gimmick, ilmu nenek moyang kita zaman dulu. Apa tuh? Kalau anaknya rewel maghrib, apakah dia datang ke orang pinter? Enggak. Apakah dia datang ke orang yang bisa jampe-jampe? Enggak. Apa yang dilakukan sama nenek kita? Remes alat kelaminnya, taruh di mukanya bayi yang rewel. Itu manjur, langsung diam. Setan aja takut. Ya kan menggodain takut dong. Berarti kan nenek kita, wow, alat kelaminnya luar biasa dong. Mumpung dia lagi pulen. Nah, mau saya, bisa gak bapak dan ibu kalau lagi rewel karena dikejar-kejar sama pinjol, lagi rewel karena dikejar-kejar sama jatuh tempo utang, lagi rewel karena punya kewajiban, coba ibu rogoh alat kelaminnya masing-masing, taruh di mukanya ibu. Selesai, lunas, bisa kebayar, mukanya sendiri aja. Boleh gak Pak Haji kalau aku pakai alat kelaminnya pasangan aku? Bagus, kalau pasangannya mau diremes-remes. Mau. Emang tangan kamu tangan bidadari? Karena nenek kita, dia rogoh alat kelaminnya ke anak yang rewel. Kan anak yang rewel tuh banyak penyebabnya. Kalau kita juga rewel kan banyak penyebabnya. Misalkan bapak dan ibu mau bayar cicilan mobil, duitnya nggak ada. Kenapa nggak dirogoh punyanya sendiri? Taruh di muka. Besok ada uangnya. Besok ada uangnya. Pasti besok ada uangnya. Nah itu ibu tidur. Besok pasti ada uangnya. Kalau bapak dan ibu, saya besok nggak punya uang. Apakah saya harus minjem? Loh, kok minjem? Jangan dong. Mendingan minjem alat kelamin lah. Nah, namanya ilmu kearifan lokal. 2, ilmu kearifan lokal lagi nih. Ibu mau nawarin rumah ke seseorang. Ibu mau nawarin emas ke seseorang. Ibu misalkan jualan kuburan. Ada gak orang jual kuburan? Banyak. Zaman sekarang kuburan jual beli. Kita aja kebetulan yang nggak punya duit nggak ngerti. Nanti kalau kita udah beli kuburan, butuh duit, kuburan bisa dijual lagi. Nah, ibu colek dong alat kelamin ibu, taruh di mulut. Apa yang saya jual laku? Nanti ibu tinggal ngomong, Assalamualaikum, Mi, butuh gak? Saya ada apartemen kosong. Lah, pasti dia, ya udah buat anak saya kuliah, biar dia pulangnya nggak jauh jadi daripada bayar kos. Transaksi lagi. Apa aja mau dijual. Kedua, kalau bapak dan ibu diancam, mau disantet, mau diteluh, mau diguna-guna, bapak dan ibu jangan nyari orang pinter lagi. Kan biaya. Pakai ilmu kearifan lokal dong. Apa tuh? Celana dalamnya dibalik, BH-nya dibalik. Tidak ada orang yang pakai celana dalam dibalik, BH dibalik kena hipnotis, nggak ada. Tidak ada orang yang pakai celana dalam dibalik kena santet, kena guna-guna, ditawar-tawarin investasi, nggak bakal kena. Begitu. Mumpung bapak dan ibu hari ini masih pakai celana dalam. Kalau yang nggak pakai rugi. Bersyukurlah yang masih pakai celana dalam. Coba di sini, ada gak yang pakai celana dalamnya dibalik? Wih, banyak juga ya. Aliran apa ini? Aliran, Iya. Tidak ada orang yang pakai celana dalamnya kebalik, nyali alamat kesasar, nggak ada. Walaupun dia belum pernah datang ke alamat itu, pakai celana dalam dibalik, pasti nyampe. Ini bukti Haji. Hari ini saya datang sini nih. Hah? Hari ini saya datang sini. Celana dalam dibalik? Balik. Nyasar gak? Enggak. Tepuk tangan dong. Wow. Nah, jadi ini memang ilmu zaman dulu. Ibu mau berobat kemanapun, tidak ada ilmu celana dalam dibalik, nggak ada. Hanya di RDI. Kedua, ilmu RDI lagi yang lebih canggih lagi, sedekah pembersih WC 100.000. Misalkan ibu mau ketemu si A,
Ini orang paling susah ditemuin. Ibu belok dulu ke pom bensin, cari pembersih WC. Ibu belok dulu ke penjaga toilet, ibu kasih 100.000. Ibu bilang, Mang, aminin, saya mau ketemu si Bapak A, orangnya paling sulit, sedekahin 100.000, nanti pasti ketemu. Tapi jangan dipraktekin ke saya. Jangan, kasihan saya dong. Kan ilmunya dari saya. Masa senjata makan tuan? Maksudnya dipraktekin ke orang lain. Misalkan ibu punya uang ada di si A, si A-nya susah kalau ditagih. Nah, ibu sedekahin pembersih WC. Ibu punya anak, anaknya mau bikin skripsi, ketemu sama dosennya susah, di kampus susah, sedekah pembersih WC. Wow, hasilnya begini. Bisa? Oke. Terakhir, ini global ya. Ibu jualan mobil, jadi marketing mobil, jadi sales mobil atau sales apartemen. Kalau ada yang datang ke showroomnya ibu atau ke showroomnya bapak, dia mau lihat-lihat mobil, gimana supaya dia transaksi? Gampang, ibu ke toilet dulu. Nanti di toilet, ibu rogoh tangan kanan, alat kelamin ibu diremes-remes sampai 9 kali dan jangan sampai keluar air jeruk. Kepal, nanti kalau buat buka pintu pakai gini, jangan begini ya. Kalau begini, wah kacanya langsung pecah pak. Dia. Remes, kepal. Om, kabarnya sehat om. Salaman, set, beli lo pasti. Itu pasti beli dan tidak pernah gagal. Makanya kalau bisa, kalau udah satu transaksi berhasil karena ngeremes alat kelamin ibu, buru-buru alat kelaminnya diasuransiin. Mumpung lagi ada premi diskon, bebas asuransi apa aja. Kedua, ibu lagi mau ribut. Tahu ribut? Jadi ibu mau berdebat, ibu mau diskusi, gimana caranya orang satu ruangan rapat ini setuju dengan ide ibu. Nah, ibu ke toilet dulu, bapak ke toilet, remes alat kelaminnya bapak, kepal buat salaman satu ruangan. Bapak ngomong apa aja pasti semuanya nurut. Itu dasarnya ilmu selakangan. Kenapa sih Pak Haji ilmu selakangan dahsyat? Karena selakangan bisa mempengaruhi isi dunia. Jadi buat hajat apa aja ini dahsyat. Remes alat kelamin bapak, pegang. Waduh, gue pengen jadi pemilihan RT nih. Gimana caranya supaya satu ruangan milih saya? Nah, bapak remes dulu di rumah, takutnya ruangannya nggak ada toiletnya. Iya dong, jangan dilepas kalau belum. Kalau dilepas, waduh bu, se-RW bisa masuk UGD. Nah, nanti pas di ruangan pemilihan ke RT, RW atau pemilihan, nah baru salaman. Ji, kalau gue pengen jadi anggota DPR RI, begitu juga di dapil, remes, pegang. Nanti pada saat itu kita salaman. Yang disalamin pasti nanti pada saat pemilu nusuk bapak, nusuk, nggak noblos, nusuk. Nyambung? Dari saya nerang ini ada pertanyaan nggak sebelum saya jawab? Bapak dari Padang. Ya, apa pertanyaannya? Apa? Kalau online, remes alat kelamin bapak, tempelin di HP. Laku, borong, terjual. Terus, bapak mau hajatnya apa? Remes alat kelamin bapak, taruh di HP. Bisa? Ada lagi?